berikan kepada Prof. Ais, karena buku ini akan dibedah oleh Prof. Ais Nurlailawati. Dia adalah profesor di bidang hukum Islam. Tentunya sangat juga selama ini telah banyak memperhatikan bagaimana pengembangan-pengembangan dari kajian Islam yang dilakukan oleh Prof. Amin ini. Nah, oleh karena itu kemudian kita akan beri pada Prof. Ais juga 20 sampai 25 menit maksimum, sehingga kemudian kita punya sisa waktu yang cukup hingga pukul 4 sore nanti untuk ikut membahas dan menggali apa yang ada di dalam pemikiran Pak Amin, terutama itu pengantar dari saya sebagai moderator, dan saya pikir karena begitu dikenalnya pembicara di kalangan kita, maka saya kira tidak perlu saya untuk memperkenalkan lebih jauh, kecuali mengantarkan sedikit untuk membangkitkan selera berdiskusi kita. Dan mari berikutnya kita jemput Bapak Direktur Ma'arif sampaikan awalan atau sepatah dua patah kata. Kami persilakan. Monggo. Terima kasih Pak Dardiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami cintai Profesor Dr. Amin Abdullah, Mbak Ais Nurlailawati, dan teman-teman dari ISAIS, Pak Ali Mudi, Mas Imam Hanafi, dan lain-lain. Sampai sejauh ini bisa menjalankan kerjasama antara Ma'arif Institute dan ISAIS dengan baik. Dan pada kesempatan hari ini, siang hari ini, kita bersyukur bisa menghadirkan Prof. Amin Abdullah. Kita akan diskusi bersama buku yang baru, kumpulan tulisan sebenarnya, tulisan-tulisan beliau yang selama ini mungkin sudah banyak di jurnal dan lain-lain. Nah, buku ini memang menarik ya, judulnya multidisiplin, disiplin dan transdisiplin. Metode studi agama Islam di era kontemporer. Untuk kalangan awam mungkin agak pening Pak baca judul buku ini. Saya kira mungkin kadang-kadang pemikiran Prof. Amin ini digambarkan sebagai sesuatu yang rumit gitu oleh editornya. Ini siapa? Azaki ini editor. Tapi intinya sebenarnya ini kan kegelisahan kita semua ya, yang digambarkan oleh Prof. Amin ini menjadi kegelisahan kita semua. Banyak sekali kalangan kita atau bahkan yang banyak bersentuhan dengan masyarakat pada umumnya, para ustadz, ya, para kiai, para dai itu yang melihat agama dari perspektif yang sempit gitu. Jadi sangat doktriner kira-kira seperti itu, dan tidak bisa mengaitkan satu sama lain. Apa yang terjadi sekarang ini saya kira protes umat Islam besar-besaran terhadap pernyataan Macron ya, tentang penghinaan terhadap Nabi barangkali ada kaitannya juga, karena mungkin itu kan apa yang di revolusi Prancis ya, seperti liberté, terus égalité dan fraternité, itu kan dipahami secara secara terpisah-pisah ya. Kalau kebebasan itu dipisahkan dengan persaudaraan, maka kebebasan menjadi ahistoris sebenarnya. Nah, kan kira-kira seperti itu. Karena persaudaraatan satu sama lain. Dan saya kira yang sekarang disampaikan oleh Macron, barangkali saya salah memahami,
Nah, dia memahami kebebasan tanpa persaudaraan, kira-kira seperti itulah. Karena kalau dikaitkan dengan persaudaraan, mestinya dia memahami dong apa perasaan umat Islam pada saat kartu Nabi itu diproyeksikan ke berbagai penjuru, yang sebagai penghinaan itu diproyeksikan ke segala penjuru, itu kan menimbulkan kemarahan bagi umat Islam. Dan itu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk kebebasan, kebebasan yang ahistoris menurut saya. Nah, dalam skala yang mungkin lebih nyata dalam kehidupan kebangsaan kita juga tampak sekali integrasikan ilmu pengetahuan itu tantangannya juga berat. Misalnya baru-baru ini ya, Kementerian Agama ya, itu profesor siapa itu ininya dirjennya itu yang mencoba untuk mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran-pelajaran yang lain, atau yang dilakukan oleh Kemendikbud, pelajaran sejarah dengan pelajaran-pelajaran yang lain yang mungkin yang itu tantangannya berat sekali. Jadi permutasi itu kan sebenarnya penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda-beda. Misalnya kalau ada A, B, C, D, itu suatu ketika itu kan bisa kita menjadi B, A, C, D, A, C, B, D, A, B, C, dan seterusnya. Jadi dalam susunan yang berbeda-beda tetapi sebenarnya dari kandungan yang sama. Itu kita proses permutasi pelajaran sejarah misalnya ketika dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain, maka itu dianggap sebagai bentuk penghapusan sejarah. Begitu juga pelajaran agama ketika mencoba untuk direlasikan atau diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran lain, maka itu dituduh sebagai bentuk penghapusan pelajaran agama. Nah ini problem kita, Prof, saya kira. Kenapa? Karena publik kita sudah pelajaran sejarah ya sejarah, pelajaran matematika ya matematika. Jadi tidak terbiasa untuk menghubungkan satu disiplin ilmu dengan ilmu yang lain. Tidak pernah mengkorelasikan satu bentuk satu bentuk pemahaman dengan pemahaman yang lain. Sebenarnya dalam metode outbound ya, itu memang mungkin lebih mudah kita pahami. Misalnya kita contohkan ada sekumpulan orang yang mau makan bubur dalam satu tungku besar dengan sendok yang panjang, ya kan? Itu kan orang akan kesulitan untuk memakan karena sendoknya terlalu panjang, dia akan kesulitan akan memasukkan bubur itu ke dalam mulutnya sendiri. Ya caranya harus kerjasama satu sama lain. Si A harus memasukkan sendok itu ke dalam mulut orang lain yang sesuai dengan panjang sendoknya itu. Sampai kapanpun dia tidak akan berhasil. Nah, metode-metode semacam ini kadang-kadang bisa diperankan dalam outbound, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita memahami apa yang diinginkan oleh Prof. Amin Abdullah itu upaya seperti itu. Mohon maaf kalau misalnya saya salah memahaminya, Prof. Dan itulah menjadi tantangan kita semua dalam mempelajari terutama dalam hal agama. Karena agama ini kan meliputi semua kehidupan kita. Kita dari bangun tidur sampai sampai bangun lagi, sampai tidur dan bangun lagi, itu pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari agama kita. Tetapi kadang-kadang kita dalam pemahaman agama tidak seperti itu.
terpisah satu sama lain, sehingga ada benturan-benturan, ya, benturan-benturan pemahaman, benturan-benturan persepsi dan lain-lain yang menimbulkan kalau dalam situasi yang sangat politis misalnya, bisa menimbulkan pada konflik kepentingan dan berdampak pada perpecahan di antara kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan selamat kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu yang bisa mengikuti acara diskusi ini. Mudah-mudahan kita tercerahkan dengan apa yang akan disampaikan oleh para narasumber kita, terutama Prof. Amin Abdullah dan Prof. Ais Nurul Lailawati. Selamat menikmati, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman ISAIS, kepada semua pihak yang ikut membantu suksesnya acara ini. Billahi fisabil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Abdul Rahim Ghazali yang telah mengantarkan kita pada sebuah awalan yang komplit. Kita akan kalau bahasa Melayunya, kita akan menjemput yang terhormat Prof. Amin Abdullah untuk memaparkan selama 25-30 menit maksimum buku multidisiplin, terdisiplin, dan transdisiplin, metode studi agama dan studi Islam di era kontemporer, yang terdiri dari 6 chapter. Ataupun khususnya tentang integrasi dan interkoneksi itu. Tapi juga sekarang buku ini ada chapter yang khusus membahas tentang terkait dengan COVID. Nah, ini semua seperti apa? Mari kita simak bersama ulasan dari Prof. Amin Abdullah. Mudah-mudahan nantinya bisa kita ikuti dan kemudian kita diskusi. Kita beri kesempatan sepenuhnya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sehat dan tetap beraktivitas meskipun banyak hambatan-hambatan. Webinar dengan Zoom, Google Meet, apa sajalah itu malah menjadikan kita lebih leluasa bergerak juga ya, loncat-loncatnya dari kota ke kota luar biasa, antar negara juga bahkan ya. Baik, jadi yang kedua, terima kasih saya diundang Ma'arif Institute sama ISAIS membedah buku ini. Ini acara yang kedua saya kira untuk bedah buku ini, karena yang pertama atau ketiga lah. Yang pertama Win Jogja tanggal 15 menghadirkan Pak Azumardi, kemudian siapa itu yang dosen UI, Profesor Sulistiowati Irianto. Saya kira sudah bisa dilacak juga itu di YouTube dan lain-lain. Tanggal 15 sore saya juga bicara di UIN Jakarta bersama Pak Mulyadi, karena Profesor Mulyadi, beliau sekarang menjadi direktur integrasi keilmuan gitu, pusat kajian, Puskaji atau Puji integrasi keilmuan. Nah, itu Direktur Jenderalnya itu Pak Mulyadi Kartanegara. Nah, karena launchingnya itu tanggal 15 sore, saya juga diundang suruh
bicara tentang buku itu juga karena temanya bersinggungan. Nah ini yang ketiga ini sama Ma'arif sama apa namanya Isais ya Riau. Dan bulan November ini saya ada yang membedah buku ini, mau membedah baik Malang, UMS, UGM itu ICRS-nya, S3, malah mereka minta bahasa Inggris supaya dosen-dosen asingnya juga ikut mendengar gitu. Nah, itu besok tanggal 11, 12, pokoknya November itu penuh. Memang betul saya kira kata buku ini apa ya? Ya kalau judulnya apa ya, pendidikan Islam itu mungkin populer itu atau hukum Islam di negeri Pancasila itu mungkin itu akan menarik perhatian gitu. Tapi ini kan buku yang betul-betul tanda petik ya, kalau nggak berminat betul dia tidak akan membaca. COVID itu saya juga kaget ya. Kok dalam cetakan pertama ini kok sebelum terbit kok sudah habis 1000 eksemplar. Kok habis gitu. Siapa itu para peminatnya itu? Di luar Jawa saya lihat banyak sekali. Padang itu saya dengar dari penerbit pesan 110, Ambon 75 gitu. Yang beli ini. Nah, setelah bedah itu langsung cetak kedua sekarang. Nah, maka tadi ya ilustrasinya dengan Macron Presiden Prancis berhadapan dengan Erdogan itu kayak ngejak-ngejak perang aja itu. Masa mau ada salib, perang salib segala macam loh kok sampai benar aja ilustrasi Mas Rahim tadi. Karena ya pendidikan agama termasuk pendidikan umumnya itu memang kalau klasifikasinya Ian Barber itu independen atau bahkan masih konflik ya. Masih konflik antara ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya itu konflik gitu. Atau independen lah bahasa yang sejarah tadi itu ilustrasinya sejarah itu nggak usah dikait-kaitkan dengan sejarah Islam ya. Sejarah Islam itu nggak usah dikait-kaitkan dengan yang lain gitu. Umpamanya begitu, itu kan berat sekali. Makanya kecenderungan hubungan antara science and religion itu pola dua itu sebenarnya sudah ditinggalkan. Yang harus dalam masyarakat lewat media sosial yang harus difikirkan adalah metode yang sifatnya dialogis. Ya, tapi ketika mau masuk ke pembelajaran kan tadi luar biasa itu tantangannya katanya tadi. Ya biarlah itu nanti ongoing proses lah gitu. Nah waktu IAIN berubah menjadi UIN, saya sadar ada paradigma baru tentang keilmuan di pergantian institut ke universitas. Itu sebetulnya momentumnya Pak Rahim ya, Mas Dardiri dan lain-lain para peserta attendees. Jadi ketika dari paradigma institut yang relatively monodisiplin, itu kira-kira, atau linearitas, masa sejarah nggak bisa ketemu dengan politik kontemporer, sejarah masa lalu tidak bisa ketemu dengan
bagaimana politik kontemporer. Nah, kan seolah-olah kita belajar tapi sembunyinya nggak dapat apa-apa kan. Nah itulah maka kita memilih paradigma integrasi. Integrasi keilmuan. Gitu. Itu buku saya tahun 2006. Bagaimana Islamic Studies di perguruan tinggi, pendekatannya integrasi interkoneksi. Yang tadi disebut ya karena disebut apa tadi Mas Dardiri simbolnya saja, kadang-kadang juga nggak bisa dipahami apa jaring laba-laba. Padahal sebetulnya itu networking keilmuan. Udah tegas sekali. Ilmu monodisiplin itu intellectual suicide, saya kira itu. Karena problem yang dihadapi umat manusia itu semakin hari semakin kompleks. Semakin kompleks. Nah, maka manajemen of knowledge-nya itu juga harus canggih gitu. Jangan mabniun ala sukun gitu. Nah, itulah maka ketika tahun 2006 itu buku saya, tapi kita mikir saya sudah saat itu saya 98. Saya kira saya sudah menuangkan tulisan-tulisan itu sebelum menjadi UIN tahun 2002. Nah, 2002-2003. Kemudian buku saya muncul 2006. Itu sudah pakai integrasi. Pendekatan integrasi, interkoneksi. Itu networking keilmuan, bukan pohon keilmuan. Mungkin itu harus tegas itu ya. Pohon itu nanti jangan-jangan hanya satu rumpun gitu. Padahal ketika kita dihadapkan COVID, ilmu apa yang bisa menyelesaikan COVID? Monodisiplin seperti apa? Karena Pak Dardiri tadi nyebut COVID gitu. Ya, saya memang menulis tentang COVID itu adalah gambaran bahwa epistemologi keilmuan sekarang itu networking. 14 tahun yang lalu. Oke, ya 14 tahun yang lalu. Maka 2019 saya kira kita bergembira ketika PT KIN lalu sadar setelah kita sampaikan oleh saya dan teman-teman semua, lalu muncullah buku integrasi pedoman integrasi keilmuan di PT KIN. Saya kira ya begitu-begitu itu harus terus-menerus muncul karena memang tangan itu. Oke, nah buku ini multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin. Ini juga pendalaman lebih lanjut dari apa yang seharusnya dilakukan oleh perguruan tinggi. Saya bicara perguruan tinggi, ya karena perguruan tinggi adalah persiapan untuk the next leaders, mahasiswa leaders. Jadi dia memang berpikirnya memang harus networking tadi ya, integrated antara satu dengan yang lain. Oke. Saya akan mulai itu pengantarnya begitu ya, tapi ya intinya kan kegelisahan keilmuan ini kan sebetulnya dimulai dengan Fazlur Rahman. 82 saya kira almarhum itu sudah mengatakan bahwa ya Fazlur Rahman kan termasuk generasi pertama yang memasuki dunia modern dalam dunia Islam selain Iqbal dan yang lain-lain, Ziago Kalb dan lain sebagainya, tetapi saat itu dia memang di dunia Islam saat itu tradisinya itu kok bukan tradisi research gitulah kira-kira ya, bukan
tradisinya passive acquisitions of knowledge. Jadi kalau ingin mencari ilmu pengetahuan, tapi sikapnya itu pasif. Bukan seperti mentalitas modern yang sangat sedikit sekali sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat karena hanya mengulang-ulang saja dari khazanah at-turath, heritage, saya kira. Nah, disitulah maka dia katakan itu tidak kondusif untuk bagaimana ya original inquiry, bagaimana penelitian yang genuine dan juga pemikiran yang baru. Nah, maka saya kira salah satu yang disampaikan Fazlur Rahman saat itu adalah memang sampai sekarang filsafat itu memang belum bisa masuk ke semua prodi-prodi gitu. Ya mungkin filsafat, tapi filsafat dalam artian yang ya masuk, mereka belajar filsafat, tapi ketika dia dimasukkan ke metodologi. Nah, yang dimaksudkan filsafat itu adalah analytical and critical spirit and generate new ideas. Generate new ideas, begitu. Nah, ketika kita tidak bisa generate new ideas di dalam persekolahan, apalagi perkuliahan, wah itu tanda-tanda kematian betul gitu ketika menghadapi problem-problem baru. Nah, ini kan sebetulnya buku metodologi ini. Ini orang-orang pengajar filsafat ilmu, khususnya di PTKIN, saya kira diseyogiakan untuk melirik. Karena jangan-jangan filsafat ilmu yang diajarkan di PTKIN itu ya oke, tetapi tidak menyentuh major course yang di PTKIN, yaitu agama. Yang dipelajari kan nanti kemudian filsafat ilmu dalam artian yang ya itu baik-baik saja ya filsafat ilmu, tetapi perasaan saya dia tidak menyentuh keprihatinan PTKIN itu sendiri untuk tidak menyebut pesantren. Oke. Maka religion and theology macet gitu. Nah, message buku ini kan sebetulnya untuk membangkitkan pemikiran-pemikiran baru di dalam religi. Fresh ideas gitu. Fresh ideas dengan menggunakan inter, multi, dan transdisiplin. Begitu. Nah, kalau kita tidak berhasil memasuki wilayah itu ya akhirnya al-qiraah al-mutakarrirah. Hanya mengulang-ulang saja, scholar cum commentator, ini ada ustadz, ada ini. Maka Pak Kamar sebagai dirjen kan mau ngasih khotbah yang kira-kira kontemporer gitu kan, yang fresh gitu. Tapi kan tantangannya juga banyak. Ya enggak apa-apa, memang harus disuarakan semacam itu. Nah, maka buku-buku semacam ini saya kira memang diperlukan ya untuk memberi input fresh ideas kepada. Oke. Karena apa? Karena dalam 100 tahun terakhir ini luar biasa perubahan-perubahan itu. Cara lama hampir-hampir ya berat untuk mengikuti gitu ya. Saya sebut ada ya perubahan itu karena teknologi, karena sains, karena macam-macam ya, angkasa dan lain sebagainya. Tetapi kaitannya dengan humanities, kaitannya dengan agama, kaitannya dengan sosial, itu empat pokok
Ini yang saya kira kita harus betul-betul fokus di situ. Yang pertama adalah bagaimana saya mulai dari yang sudah dikenal di tanah air, yaitu gender equality atau mainstreaming, gender mainstreaming. Saya kira itu belum siap kita, meskipun sudah kita mulai sejak tahun 90 berapa ya ada PSW itu, tetapi kan saya kira masih berat ya masuk ke pesantren dan lain sebagainya. Nah itulah saya pernah diundang satu bulan, mengundang saya karena dia gelisah betul itu bagaimana dosen-dosen yang sudah di S2-kan, di S3-kan di dalam negeri, nggak tahu saya di luar negeri, tapi ketika kembali ke pesantren kok seperti itu aja gitu katanya. Kok nggak ada fresh ideas gitu. Apa nggak bisa mengajar hadis plus sosiologi? Oh, gitu. Mimpinya Gus Solah sebelum wafat itu. Hadis itu ya mestinya plus sosiologi gitu. Karira hadis es hadis, sosiologi es sosiologi, nggak bisa ketemu, itulah independen. Untuk tidak konflik malah. Nah di dalam kesetaraan gender, mengapa ada kesetaraan gender? Ya karena co-education, karena education for all. Coba pria dan wanita sama-sama masuk kuliah, masuk sekolah. Kuliahnya tidak tanggung-tanggung, ada yang sampai S1, S2, bahkan S3. Nah, makanya cara melihat dia pun persoalan agama itu otomatis berubah. Nah, ketika terjadi perubahan, karena fikihnya masih fikih abad tengah, tanda petik, saya hanya mengikuti Yahya Saquf aja kemarin. Dia bilang, rahmatan lil alamin, tapi fikihnya nggak pernah berubah. Kemarin ya Saquf dari Ansor itu. Iya, betul begitu. Jadi saya kira padahal perubahan itu karena pendidikan. Gitu kan? The rise of education itu merubah cara berpikir. Itu satu ya. Maka muncullah sekarang mufasir baru kan. Ketika Aminah Wadud membaca, dia tahu sosiologi, dia tahu antropologi, kok seperti itu, ya otomatis dia bangkit dan menulis dong dengan tafsir dia. Lalu ditemukanlah hadis-hadis misoginik. Nah, itu dia. Gimana itu? Nah, itu harus sadar sesadar-sadarnya betul, karena ketika dia masuk ke kehidupan keluarga, itu akan ada pengaruhnya. Besar pengaruhnya. Itu. Untuk ya, ketentraman, kehidupan, kebahagiaan. Juga mempengaruhi worldview keagamaan. Yang kedua adalah human dignity, al-karomah al-insaniyah. Oke. Al-karomah al-insaniyah saya kira itu adalah tindak lanjut daripada revolusi Prancis tadi. Revolusi Prancis belum menyebut itu al-karomah al-insaniyah itu. Human dignity itu. Atau apa itu. Kementerian kita pun disebut Kementerian Hukum dan HAM. Nah itu kan otomatis juga merubah struktur pelajaran agama kan. Nah pelajaran kewarganegaraan, agama, mungkin juga yang macam-macam kena semua itu. Begitu. Nah kita atas nama agama lalu mendiskriminasikan orang lain dianggap tidak full human being umpamanya. Itu kira-kira. Ya bahkan kayak itu tadi ya, revolusi Prancis, anak-anaknya sekarang ini malah kagok ini menghadapi fraternity kemanusiaan.
Ya, artinya disiplin, makanya ini saya sebut metode studi agama ya, tidak hanya studi Islam ya, tapi metode studi agama dan studi Islam. Oke, di era kontemporer gitu. Orang yang hebat-hebat kayak Perancis saja kagok kok sekarang berhadapan dengan new multiculturality di negaranya. 7%, 8% mereka orang Muslim. Nah, orang Muslim itu punya habits of mind yang begitu kepada nabinya. Kalau nabinya diganggu gugat dengan karikatur ya apapun itu, aduh berat sekali. Hampir-hampir tidak ada lah saya kira melihat orang lain yang berbeda dengan mata yang sangat prejudis, sangat ya begitu, tidak menghargai lah gitu ya. Nah, maka itu bersentuhan dengan human dignity. Yang ketiga, equal citizenship. Saya kira itu juga mungkin dengan mahasiswanya ya diajak ya. Ya selamat mahasiswa UMY menggabung mungkin itu. Saya masih akan masuk nanti akhir November. Equal citizenship. Nah, itulah Pancasila. Oke. Tidak ada atafawuqiyah. Agama yang tertentu yang paling hebat, paling tinggi, yang lain jelek semua. Waduh. Superiority atau apa namanya, ada istilah bahasa Inggrisnya, tetapi bahasa Arabnya at-tafawuqiyah. At-tafawuqiyah itu against nation state sebetulnya. Nah, begitu itu sangat-sangat penting untuk didiskusikan. Nah, maka yang keempat adalah greater interfaith interaction. Nah, ini yang paling berat itu sekarang. Erdogan berhadapan-hadapan dan yang lain-lain juga luar biasa ya. Ini karena mata kuliah kita, mata pelajaran kita tidak pernah menyentuh serius tentang greater interfaith interaction. Gitu. Di Prancis ada 8% orang Muslim, 7%. Nah, itu kan luar biasa itu. Di sini non-Muslim, Kristen, Katolik kan kira-kira berapa ya? 15-14% atau berapa? Atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Artinya di mana ada orang Muslim, di situ ada orang Kristen sekarang ini, di dunia ini. Di mana ada orang Kristen, di situ ada orang Muslim. Nah, dia. Ini dia, maka metode studi agama itu penting. Tidak boleh hanya metode Kristen apalah teologi aja, tapi bagaimana itu. Nah, kita sekarang ini saya kira berhadapan dengan bagaimana kita reshaping the boundaries of knowledge. Itu tugas dosen-dosen, guru-guru, tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya itu. Reshaping the boundaries of. Saya ini sebetulnya itu tujuan akhirnya itu gitu. Reshaping the boundary of fikih dan sosiologi. Tadi yang diimpikan oleh Gus Solah Wahid. Salahuddin Wahid. Reshaping the boundary of kalam dan antropologi. Bagaimana mata kuliah ke-NU-an, bagaimana mata kuliah kepersisan, umpamanya begitu ya, dihadapkan dengan isu-isu baru seperti itu. Gitu. Nah, reshaping the boundaries of knowledge itu
memang Pak Dardiri harus pandai-pandai mengemas ide. Ya. Diksi-diksinya itu, jangan itu saja. Saya udah berapa kali berganti mengemas ide itu. Yang dulu awal-awal dulu ada pluralisme dan lain sebagainya. Lalu tidak disukai banyak orang. Macam-macam. Ya udahlah, saya nggak usah bicara pluralisme. Saya bicara integrasi, interkoneksi saja. Nah, itu. Ya sudah, itu kelihatan sudah dikenal, bahkan dipakai jargonnya oleh Kementerian Agama, that's fine. Nah sekarang setelah itu harus dikembangkan. Nah, itu pengembangannya multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin. Artinya fakultas-fakultas di UIN, saya bicara UIN saja atau IAIN, Soekarno, sudah harus itu ancang-ancangnya. Itu. Reshaping multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin. Menyatukan, ya saya akan segera berhenti ya karena sudah setengah jam. Jadi apa artinya reshaping the boundaries of science itu? Ya kalau dalam bahasa Arab sekarang buku-buku sudah banyak juga, khususnya di Al-Arab Al-Maghribi. Ya mungkin Arab Al-Maghribi saya kira yang paling dekat dengan apa yang kita pikirkan. Mereka menyebutnya bukan multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin, tetapi takamulul ulum wazdiwajul ma'an. Jadi ilmu itu saling melengkapi, complementary, bukan independen dan konflik. Disiplin ilmu tidak boleh complementary, wazdiwajul ma'arif. Artinya adonan disiplin keilmuan yang bertali temali. Wah itu jawabannya Mas Rahim tadi itu. Bukan sejarah lalu lepas, lalu waduh ini pelajaran sejarah dihapus. Waduh, ya berat itu. Itulah yang disebut passive acquisition of knowledge. Bukan al-ma'rifi baina mukhtalafi at-takhassusat. Oh, gitu kalau memang harus pakai bahasa Arab. At-tamazuz al-ma'rifi. Artinya memang adonan disiplin keilmuan yang bertali temali, bukan yang jalur tunggal disiplin linearitas. Oke. Muta'addidatu takhassusat, artinya takhususnya memang harus unified gitu, jangan terpencar-pencar. Nah, saya kira di buku-buku di Barat juga banyak ya yang bicara-bicara begini. Di Islam juga mulai banyak. Saya enggak tahu, tetapi kayak Jasir Audah, saya kira dalam buku ini nanti ada Mbak Is, saya kira akan bicara itu. Jasir Audah saya kira yang tegas-tegas menyebut disiplin untuk hukum Islam. Wah, gitu. Prof, mungkin nanti bisa kita ini ya, sudah di jam jawab persalahan ya, karena ini nampaknya. Alhamdulillah Prof, ini juga ada pertanyaan dari Amerika. Ya, nanti kita akan bacakan pada sesi jawab. Oke, saya berhenti ya karena saya sudah waktunya habis. Baik, terima kasih Jadi, Prof. Multidisiplin itu ada di hukum Islam diperlukan. Tarbiyah apa meneh? Harus itu. Kalau aduh berat ya pertanggungan jawabannya. Terima kasih. Itu saya tutup. Terima kasih Prof. Amin. Nanti kan kita perluas pada sesi tanya jawab. Dan waktu kita sekarang berikan sepenuhnya kepada Prof. Ais
untuk menyampaikan ulasan dan bedah bukunya terhadap buku Prof. Amin ini. Kami persilakan Prof. Silakan Prof. Tadi sudah ada. Prof. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Amin. Wa nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita kebaikan, keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan yang luar biasa ini, kegiatan oleh kawan-kawan Ma'arif Institute bersama ISAIS ya, UIN Riau. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Ma'arif Institute dan kawan-kawan dari Riau yang telah mempercayai saya untuk hadir di sini menyampaikan sedikit pemahaman saya terkait dengan buku yang ditulis oleh Prof. Amin Abdullah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Amin juga yang telah memaparkan dengan sangat baik. Mungkin waktunya kurang ya untuk Pak Amin memaparkan. Dan saya mengucapkan juga terima kasih kegelisahan banyak dari kita ya, dan mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah hadir ya. Saya merasa sangat tersanjung dan terhormat. Sebenarnya saya Prof. Amin sempat menyampaikan ini apa betul saya yang diundang begitu, karena saya sepertinya kok kurang pas bersanding dengan Prof. Amin Abdullah. Tapi saya beranikan untuk tetap maju begitu Prof. Amin. Terima kasih. Saya sebenarnya mempunyai PowerPoint untuk di-share, tapi tidak harus saya bisa men-share-nya. Mungkin untuk mempermudah saja kita memahami apa yang saya sampaikan. Saya masih belum bisa men-share, Mas. Masih tidak bisa katanya. Halo Kang Sob. Itu Bu Uis sudah minta dijadikan host untuk kan? Jadikan host dulu. Atau tidak perlu, nggak apa-apa sih. Nah. Atau sudah silakan Ibu, sekarang? sudah jadikan host. Sudah, oke. Okay. Baik, ini slide saya yang siapkan untuk acara ini. Mudah-mudahan ini sudah bisa dilihat ya Pak, Ibu. Ya, nah, ini saya pertama-tama ingin menyampaikan bahwa secara umum buku ini merupakan buku yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Amin. Dan ini merupakan refleksi Prof. Amin sebagai penulis yang menurut saya luar biasa atas kegelisahan beliau terkait dengan kajian Islam di Indonesia terutama ya. Jadi Islamic Studies di Indonesia ini seperti apa prakteknya, itu yang membuat Prof. Amin gelisah, sehingga dari sejak beberapa tahun sebelumnya ya dengan beberapa buku yang sudah ada, Prof. Amin menuangkan dan sangat konsisten untuk menjelaskan kepada kita semua terkait dengan pendekatan yang sebenarnya tidak monolitik dan tidak satu saja. Nah, ini paparannya ini merupakan paparan yang komprehensif untuk kita jadikan sebagai pedoman ya, standar untuk mempelajari atau mengkaji Islam. Nah, karya ini merupakan karya yang melengkapi karya-karya populer lain dari Prof. Amin. Sebelumnya kalau tidak salah ada studi agama, normativitas dan atau historisitas, kemudian falsafah kalam di era postmodernitas, ada Islamic Studies di PT pendekatan ini. Merupakan buku baru yang sebenarnya mungkin merupakan ide-ide yang sudah dituangkan sebelumnya, tapi lebih komprehensif dan lebih detail, elaboratif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita sebagai pembaca untuk kemudian kita terapkan di dalam kegiatan kajian agama atau kajian Islam ya. Nah, itu secara umum. Nah, saya ingin melihat buku ini dengan terlebih dahulu informasi IAIN ke UIN. Jadi saya melihat fokus bahasan dalam konteks IAIN dan UIN, transformasi kelembagaan dan transformasi kajian Islam dalam hal ini. Kalau saya lihat IAIN, sebenarnya yang paling sering menjadi
perdebatan atau diskusi adalah apa sebenarnya core daripada IAIN. Kalau kita bicara IAIN tentu berbeda dengan UIN. Kalau UIN universitas mempunyai banyak bidang keilmuan yang dikaji di dalamnya. Kalau IAIN, tapi masalahnya adalah I-nya ini yang merupakan Islam, Institut Agama Islam, I yang di tengah itu sebelum negeri, ini sebenarnya merepresentasikan apa atau merefer pada apa? Apakah ini merupakan sebuah wilayah kajian? Saya menjawabnya, I di sini adalah wilayah kajian, bahwa Islam adalah merupakan objek yang dikaji. Jadi kita mengkaji Islam. Negerinya ya merupakan status saja bahwa kita merupakan perguruan atau tanyakan apakah ini juga merupakan I yang merepresentasikan pendekatan, approach, pijakan, kacamata. Menurut saya bisa iya, bisa tidak. Artinya ketika saya bicara Islam dikatakan sebagai sebuah pendekatan, berarti kita sedang berbicara mengkaji Islam dengan pendekatan doktrin Islam itu sendiri. Nah, itu nanti yang mungkin saya akan paparkan dengan beberapa bahasan terkait dengan tipe kajian-kajian yang ditulis di dalam buku Prof. Amin. Nah, jadi yang paling jelas menurut saya, Islam di sini adalah merupakan objek yang kita kaji. Nah, lalu ada kemudian ide integrasi interkoneksi yang memang ditawarkan oleh Prof. Amin, dan tadi sudah disebutkan itu mulai sangat bergaung ketika ada perubahan IAIN menjadi UIN. Nah, apakah ketika IAIN, kita masih dalam status IAIN, integrasi interkoneksi ini tidak ada? Sebenarnya mungkin kalau dalam praktek ada, tetapi belum tergaungkan dengan ke luar negeri dan sebagainya, melakukan kajian dengan pendekatan-pendekatan yang beragam. Tetapi yang tadi Prof. Amin sebutkan, di sini mungkin masih orang berpikir bahwa institut itu ilmu agama, dan di kajiannya pun pendekatannya agama itu sendiri atau norma doktrin Islam itu sendiri. Jadi Islam di situ sebagai ajaran atau sebagai doktrin, bukan menjadi tidak dikaji dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, ketika IAIN bertransform kepada UIN dimulai dari Jakarta 2002 menurut saya, lalu di sini masih kita tanya UIN karena I-nya masih ada, Universitas Islam Negeri. I-nya di sini menurut saya masih mewakili bahwa Islam ini juga menjadi wilayah atau objek yang kita kaji. Jadi Islam dikatakan sebagai objek kajian sama dengan objek-objek kajian yang lain. Tetapi apakah I ini kemudian juga bisa dijadikan sebagai approach, yaitu artinya pendekatan doktrinal di dalam kajian Islam di UIN ini? Bisa iya saja gitu. Seperti yang tadi Prof. Amin sampaikan. Tetapi mungkin Prof. Amin menawarkan bahwa kalau kita melakukan kajian dengan transformasi IAIN menjadi UIN dengan perkembangan masalah, dengan perkembangan zaman, maka kalau itu yang paling banyak dilakukan, maka Islam atau agama dalam hal ini akan mandek karena kita tidak bisa menjawab tantangan-tantangan zaman, pertanyaan-pertanyaan yang lebih complicated, lebih kontemporer dan sebagainya. Jadi itu saya mulai dari situ. Ini Islamic Studies, Islamic dan non-Islamic Studies, dikotomi atau tidak. Nah, ini juga mungkin complicated. Dan kemudian ini sangat terkait dengan tujuan pembelajaran di IAIN. Beberapa menanyakan, dan ini juga kalau kita lihat di dalam bukan statuta ya, mungkin statuta atau dalam visi misi lembaga IAIN, ini apakah untuk ketakwaan dan keimanan atau untuk pengembangan keilmuan dengan spirit Islam begitu. Nah, tentu sebenarnya kalau ketakwaan dan keimanan menurut saya itu merupakan tentu ini juga untuk ketakwaan dan keimanan, tetapi lebih menonjolnya ketika kita berbicara Islamic Studies menurut saya pengembangan keilmuan. Nah, lalu mampukah kajian Islam dilakukan dikaji seperti kita mengkaji non-Islam? Kajian-kajian maksudnya ilmu-ilmu non-Islam. Jawabannya menurut saya mampu, karena tadi kita sama-sama mendengar dari Prof. Amin, dan saya memahami bahwa Islam di sini dijadikan sebagai objek, bukan sebagai approach. Beragam. Nah, untuk itu saya kemudian mengkaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Amin terkait dengan pembelajaran Islam, di mana Prof. Amin bukan menawarkan ya, maksudnya memaparkan bahwa ada 3
semacam kegiatan pembelajaran atau pengkajian Islam ya, Ulumuddin, kemudian Al-Fikr Al-Islami, kemudian Ad-Dirasah Al-Islamiyah atau Islamic Studies ya. Jika kita memahami Ulumuddin, maka kita itu sebenarnya penting gitu, tentu gitu. Tapi kemudian ada kegiatan berikutnya yaitu Al-Fikr Al-Islami, di mana orang memahami sesuatu berdasarkan olahan pikir yang lebih komprehensif, didasarkan kepada sesuatu yang lebih nyata. Tetapi menurut saya, dan saya memahami dari Prof. Amin dan memahami selama ini, perbedaan antara mufakir nanti dengan pengkaji adalah bahwa mereka belum, menurut saya Prof. Aminnya belum menggunakan langkah-langkah metodologis ilmiah yang teratur sistematis. Meskipun mereka tentu melihat beberapa fakta yang ada, yang kami sebutkan hadaratun nasnya, hadarah al-ilmnya, hadarah al-falsafahnya itu sudah. Tetapi menurut saya itu belum sampai kepada tahapan berikutnya yaitu dirasah Islamiyah. Dan itu juga yang saya pahami dari Prof. Amin. Dan saya berdasarkan pengalaman saya memahami ini. Dan mungkin kalau dibedakan apa itu Ulumuddin, kalau saya boleh membedakan, saya mencoba mencari perbedaan-perbedaan yang lebih mudah dalam tahapan-tahapan yang basic kita memahami agama untuk kita amalkan. Dan Ulumuddin ini mungkin hanya dilakukan oleh yang mungkin ya Prof. Amin oleh masyarakat Muslim. Al-Fikr Al-Islami itu menurut saya juga mungkin mufakir gitu, menawarkan pemikiran-pemikiran terkait dengan Islam. Mungkin Prof. Amin masuk dalam kategori mufakir juga dan kaji juga gitu. Mungkin saya belum begitu. Karena menurut saya Al-Fikr Al-Islami bisa dilakukan oleh mereka yang punya otoritas terhadap bidang keilmuan, sebuah pemikiran dan disebut dengan Islamic thought. Dan dalam hal ini ketika mereka mempunyai Islamic thought, menurut saya maka si pemikir ini bisa justru menjadi topik yang dikaji oleh para pengkaji dalam kegiatan dirasah Islamiyah. Maka menurut saya perbedaannya dirasah Islamiyah atau Ad-Dirasah Al-Islamiyah dalam hal ini berarti sebuah kegiatan mengkaji Islam yang sebenarnya menjadi pokok dalam buku ini, yaitu di mana Prof. Amin menawarkan multi, inter, dan saya boleh juga secara tegas mungkin pahami dan secara tegas bedakan bahwa dirasah Islam Al-Islamiyah ini menurut saya bukan merupakan sebuah kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat Muslim. Berbeda dengan menurut saya ya Al-Fikr Al-Islami. Gitu. Karena kalau orang berpikir Al-Islami, orang non-Muslim mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dikatakan otoritatif, mungkin ya kalau saya memahami. Nah, jadi Ad-Dirasah Islami ini ya bisa dilakukan oleh kita-kita S3 untuk mengkaji, dan mereka menurut saya tidak harus otoritatif dalam pemahaman saya, misalnya memahami misalnya gitu bahasa Arab yang baik, kemudian memahami hadis dan sebagainya, tapi dia sesuai di bidang keilmuannya, mengkaji sebuah ilmu, kemudian dengan langkah-langkah metodologis dan ilmiah. Nah, ini juga tadi saya katakan bisa dilakukan oleh yang non-Muslim, karena studi Islam menggunakan metodologi yang universal, gitu, metodologi yang universal. Sehingga kalau begitu, maka studi Islam dalam hal ini kita meletakkan Islam sebagai objek yang kita kaji, yang merupakan juga kegiatan yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di perguruan tinggi, IAIN, UIN, dan mungkin STAIN. Nah, menurut Pak Amin, kalau kita masih berpaku kepada Ulumuddin, maka ya, agama atau Islam dalam ini bisa mandek. Nah, kemudian ini saya masuk sini. Oh, maaf. Mungkin akan skip ini. Kalau kita berbicara tentang Islamic Studies, maka yang normatif tadi katakanlah Ulumuddin, dan kemudian menghasilkan ilmu-ilmu yang mungkin Prof. Amin juga sudah sebut ya di dalam bukunya, ada tafsir dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bicara Islam sebagai objek kajian, Prof. Amin dalam buku sebelumnya kan Islam normatif dan Islam historis ya. Jadi saya mengambil mungkin istilah Prof. Amin, Islam historis, ini empiris, Islam sebagai gejala budaya, Islam sebagai interaksi sosial, dan kemudian itu dikaji dan syarat dengan berbagai kepentingan. Saya baca pengukuhan guru besar kawan saya di Belanda yang menyebutkan bahwa dia Muslim. I am a Muslim, I am anthropolog, tapi saya Muslim. Tapi selain saya Muslim, saya a woman. I am a woman.
kalau Anda Muslim tapi you are man, I am a woman. Selain woman, I am a mother. Selain mother, saya juga punya anak dan lain sebagainya. Itu akan berbeda dengan pemahaman Anda terkait dengan Islam. You are man, dan belum lagi race apa namanya, kamu dari negara ini, saya dari negara ini gitu. Nah, ini antropologi yang kemudian itu yang mungkin menurut saya syarat dengan kepentingan dalam tanda petik ya, bukan kepentingan interest yang negatif. Jadi kemudian melahirkan tradisi-tradisi baru, antropologi agama, sosiologi agama, psikologi agama dan lain sebagainya. Nah, yang tadi saya sebutkan ini ya, jadi non Muslim pun melakukan kajian Islam untuk ilmu pengetahuan. Islamolog ya, mereka untuk mengkaji Islam sebagai ilmu pengetahuan. Nah, saya masuk mungkin harus agak cepat. Nah, signifikansi buku terhadap praktik dan perkembangan kajian Islam, saya kemudian mengkaitkan dengan perkataan multi, inter, dan trans, yang mungkin kawan-kawan bisa baca perbedaan di antara ketiga ini. Tapi yang jelas, saya ketika membaca ini memahami bahwa secara singkatnya bahwa kita memang melakukan kajian Islam dengan pendekatan. Ada mata kuliah, misalnya saya mengampu mata kuliah Social Legal Studies ya, jadi mengkaji hukum tapi dengan kacamata ilmu sosial, tidak bisa lagi hukum dikaji dengan hukum itu sendiri atau dengan norma hukum itu sendiri, hanya mencari sesuatu yang sudah ada di dalam ketentuan. Nah, karena itu ketika saya pergi ke Belanda, misalnya ke S2 dan apalagi S3, banyak memang yang karena kita belum memahami dengan baik kajian Islam seperti apa, mereka bertanya kenapa kita kemudian dikirim ke Belanda, ke Eropa untuk mengkaji Islam, karena mereka melakukan oleh siapa saja, di mana asal dia menggunakan metodologi yang jelas. Nah, metodologi ini sangat penting, karena dengan metodologi terutama pendekatan, maka kita sebenarnya bisa mapan di dalam melakukan kajian dan menghadirkan temuan-temuan yang sangat mapan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu langkah metodologi dalam wirausaha Islamnya menjadi penting untuk ditegaskan, bagaimana kita mengumpulkan data, mengkaji, bagaimana kita mendekati ya, karena data empiris juga bisa dalam buku. Nah, ini mohon maaf, Mbak Ais, kita punya 5 menit lagi untuk di wrap up. Ya. Oke. Nah, untuk maksimum. Iya. Nah, tawaran 3 model pendekatan tadi multidisiplin dengan pendekatan beragam, terpisah antara satu yang lain, dan tadi saya pikir saya tidak perlu sampaikan. Tapi saya mau mengambil contoh ya, Pak Amin di dalam buku selain penemuan sesuatu, dalam hal ini saya hukum. Saya mengambilnya hukum. Nah, ada fikih nisa, ada beberapa bidang yang Pak Amin atau isu yang Pak Amin sebutkan di dalam buku. Saya mengambil isu hukum. Nah, saya berbicara terlebih dahulu penemuan yang saya pikir berbeda dengan kajian yang kita lakukan ini. Fikih perempuan misalnya, penetapan hukum, bagaimana kita membuat sebuah produk hukum. Nah, ini Prof. Amin isu reproduksi terkait dengan perempuan. Kalau kita hanya berkutat pada unsur seks bahwa perempuan ini yang mempunyai kewajiban untuk hamil, melahirkan, maka itu akan menjadi tidak mungkin memberikan keadilan terhadap perempuan gitu. Tetapi bukan berarti kemudian laki-laki harus hamil, tidak, tetapi kemudian kita berbicara tentang bagaimana reproduksi, hak reproduksi itu dibicarakan. Maka dari itu boleh saja misalnya ulama mengatakan bahwa seseorang bisa saja. Kemudian juga kaitannya dengan isu yang isu perempuan, fikih perempuan, ini fikih anak, misalnya ijtihad penetapan hukum, paternity, bagaimana penasaban anak pada bapak ya, karena yang diperdapatkan paternity bukan maternity. Nah, saya melihat bahwa ketika para ulama memberikan penetapan hukum, mereka juga sudah berpikir untuk mengambil sesuatu yang ini. Saya mengambil satu contoh konsep rokid ya yang ditawarkan oleh ulama klasik, yaitu Umar bin Khattab, sahabat maksud saya, ketika ditanya oleh seorang laki-laki yang mempunyai istri yang baru 4 bulan setengah melahirkan anak. Nah, ketika 4 bulan setengah melahirkan anak, si laki-laki itu merujuk kepada usia minimum kehamilan yaitu 6 bulan. Lalu bertanya kepada Umar, ini istri saya baru melahirkan tapi kami menikah baru 4 bulan, tentu ini bukan anak saya.
Kalau Umar tidak berpikir dengan menghadirkan al-ilm, ya hadaratul ilm yang Prof. Amin sebutkan, maka Umar akan merujuk pada ayat Al-Quran yang mungkin diambil kesimpulan bahwa usia minimum 6 bulan, bahwa anak ini merupakan anak zina. Tetapi doa Umar niswah gitu di kalangan pada masa itu, kemudian qolat ihdahunna, salah satu di antara mereka mengatakan bahwa istri ini, si perempuan ini sudah hamil ketika dia masih punya suami yang sebelumnya yang meninggal 2 tahun yang lalu, sehingga kemudian Umar menasabkan anak ini pada si laki-laki. Nah ini kan untuk perlindungan, tapi saya beranjak kepada kajian hukum misalnya. Nah, kita tidak misalnya mengkaji sebuah ada fakta di lapangan, ada orang mengangkat anak yang diangkat anak muslim tetapi oleh orang non muslim. Kalau kita pendekatannya normatif, maka kita katakan ini sebuah praktek yang salah. Tetapi kalau kita mengkajinya dengan pendekatan sosiologi, pendekatan yang lain, maka mungkin nanti akan berbeda. Saya waktunya mungkin tidak banyak ya. Jadi maksud saya kacamata ilmu sosial, antropologi, sosiologi dalam hal ini sangat penting untuk membuat hukum, dalam konteks saya hukum itu berkembang. Karena kalau kita hanya mengkaji hukum dengan pendekatan norma itu sendiri, doktrin, maka kita hanya menyalahkan dan membenarkan atau menganggap sesuai atau tidak sesuai. Tapi kalau kita mengkaji dengan pendekatan ilmu sosial, kita mencari mengapa orang begini, mengapa orang begitu, apakah karena ini dan karena itu, sehingga kita menemukan faktor-faktor yang menyebabkan itu, dan itu pun akan berkontribusi. Kontribusi teoritis tentu ada, kontribusi praktis by implication. Bukan kita yang akan menyelesaikan masalahnya, tapi kita menghadirkan temuan yang kemudian dijadikan sebagai bahan orang untuk melakukan perubahan kebijakan. Nah, itu kontribusinya, sehingga tidak jumud yang tadi disebutkan oleh Prof. Amin. Nah, tapi satu slide lagi masih boleh nggak, problematika tantangan dalam penerapan. Maksud saya begini, upaya realisasi gagasan penulis ini kadang masih di lapangan belum bisa. Paper yang diajukan misalnya ke Al-Jami'ah, kawan-kawan masih melakukan kajiannya itu dengan merasa pendekatannya itu dengan ilmu sosial, tapi jatuhnya masih normatif. Jadi masih berdakwah, masih bercita-cita begitu. Ini tantangan kita, dan karena memang ketidakpemahaman. Terus juga mungkin ada satu tantangan lagi, mungkin kalau saya lihat Prof. Amin, 2 paling tidak tantangan lagi, bahwa masih banyak di antara kita ini yang terjebak dengan pendekatan yang integrasi dan interkoneksi. Sehingga ketika ujian disertasi, si A pacara pada, kemudian mahasiswa pembuat disertasi itu bingung karena mohon maaf, mungkin ketidakpahaman terkait dengan apa yang dimaksud dengan pendekatan ilmu sosial yang dipakai, sehingga pendekatannya antropologi ditanya misalnya pendekatan gender, padahal dia tidak memakai itu misalnya, meskipun memang boleh ada multi, tapi kalau dia sudah mapan dengan satu pendekatan, meskipun boleh dengan pendekatan lain, menurut saya, nah itu memang tantangannya ya, sehingga temuannya menurut saya masih mengambang. Mungkin hormat untuk berada di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita haturkan pada 2 pembicara sekaligus pada sore hari ini. Pertama Prof. Amin yang memiliki buku ini, dan kemudian ulasan dari Prof. Ais yang nampaknya lebih banyak setujunya dan kemudian memaparkannya dengan contoh, dan pada akhirnya mungkin melihat masih ada diskrepansi di tingkat di lapangan, mungkin seperti itu ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Namun ini sebelum kita akan membuka sesi untuk kita mengambil pertanyaan dari floor, dari hadirin sekalian, izinkan kami untuk membacakan 2 pertanyaan yang webinar ini melalui email. Di antaranya pertama ini Prof. Amin, ini kita mendapatkan kehormatan, ada pertanyaan dari Prof. Muhammad Ali dari California University at Riverside. Ya. Mungkin kolega dari Prof. Amin. Izinkan saya membacakan saja pertanyaannya. Beliau bertanya karena beliau pertama pertanyaannya,
apakah multidisiplin, interdisiplin, atau transdisipliner ini harus dikuasai oleh satu orang atau lebih dari satu orang yang bekerja sama? Ini titik pertanyaannya. Yang kedua adalah mungkin ada multi, trans, inter itu jika tidak ada satu disiplin ilmu yang benar-benar dikuasai. Mungkinkah ada itu? Mungkinkah ada multidisipliner disiplin ilmu yang benar-benar dikuasai. Kemudian berikutnya, ada potensi generalis dan mentah, kata beliau, jika satu orang menguasai banyak disiplin. Ini terkait dengan hal tersebut tadi. Kemudian yang ketiga, apa yang sesungguhnya apa yang sesungguhnya disiplin ini dan interdisiplin, apakah ini teori? Itu pertanyaannya. Ini pas tidak bagus ininya. Apakah ini teori, metode, atau disiplin? Atau semuanya? Ini Prof. Amin menempatkannya, walaupun berkali-kali tadi Prof. Amin barangkali menjelaskan itu seperti metode, gitu. Tapi ini sepertinya sounds ada kemungkinan teori, apakah ini teori, disiplin, atau metode itu. Kemudian yang keempat, apa contoh-contoh trans dan interdisiplin tersebut? Itulah pertanyaan dari Prof. Muhammad Ali, dan ada satu lagi pertanyaan yang disampaikan di sini, yakni dari ini Bapak ya, Azwani Lubis. Pertanyaannya, jika transdisipliner dijadikan sebagai pendekatan dalam integrasi ilmu, bagaimana rumusan metodologinya, Prof? Sehingga secara praktis dapat diaplikasikan dalam proses penelitian dan pembelajaran. Mungkin itu nanti bisa disubmerge juga dengan pertanyaan yang pertama, sekiranya memang itu dimungkinkan, karena kita akan invite pertanyaan dari floor yang hadir ini. Saya pikir saya akan membuka pertanyaan untuk 3 pertanyaan dari floor ini. Jika nanti untuk sesi 1, jika nanti ada waktu kita bisa buka kembali. Silakan Bapak Ibu yang raise hand untuk bertanya. Kami mohon pertanyaannya singkat, to the point, karena biar kita bisa mendapatkan jawaban yang lengkap begitu, dan waktunya untuk kita dengarkan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu dari hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau ada yang mengangkat tangan atau menyampaikan bertanya, silakan. Ada Bapak Ibu? Mohon dibantu Mas Hanafi atau Pak Ali untuk mungkin di layar yang berbeda. Kalau tidak, mungkin kita ini dulu, kita beri kesempatan Pak Amin untuk menanggapi pertanyaan yang tadi 4 buah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kudus dari UIN Mataram, Pak. Oh iya, silakan, Mas. Assalamualaikum Pak Prof. Amin, Prof. Ais. Tadi mungkin dalam konteks historis atau sejarah ada mungkin yang mendekati teori-teori yang sudah disampaikan ini dalam praktiknya di tradisi atau turasi Islam. Misalnya pada masa kejayaan Islam, the golden age-nya Islam dulu masa Abbasiyah misalnya. Ada tokoh-tokoh Islam, saintis Islam yang menguasai juga ilmu-ilmu umum, kedokteran, fisika, matematik. Apakah ke arah itu maksudnya, atau ada yang lebih sempurna yang diinginkan dalam konteks pendekatan inter, trans, multi, dan trans ini?
Kalau yang kedua mungkin mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Selama ini kita banyak mendengar, termasuk dari Pak Prof, dari awal sudah bicara tentang yang tadi dalam sejarah, termasuk yang dibuka oleh Prof. Eisen, Prof. Amin, teori-teori ini. Tapi kita kadang di PTKIN, termasuk di UIN Mataram sendiri, menemukan karakter keilmuan yang terjadinya interkoneksi, integrasi itu warna yang pencirinya yang berbeda dengan PTKIN lain masih terus dilakukan. Nah, mungkin pada model atau aplikasinya, contoh yang mungkin kalau di di Kemenak sudah ada semacam juknis tadi untuk integrasi keilmuan itu dalam bentuk kurikulum. Itu saja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Abdul Kudus ada lagi. Prof. Amin, ini tadi ada beberapa juga chat yang menyebut, aduh, masih kurang lama penjelasan Prof. Amin katanya. Tapi karena memang kita juga ini waktunya terbatas dan kita ingin nanti pada tanya jawab, jadi ya silakan Bapak Ibu kalau ada hadir sebagai peserta juga di sini. Silakan. Ya. Makasih. Begini Prof. Amin. Saya kira keharusan untuk interdisipliner dan seterusnya itu dalam konteks UIN itu menjadi sebuah kemestian. Tetapi dalam prakteknya misalnya begini, berani nggak kira-kira UIN misalnya apakah UIN juga masih mengharuskan model lama dalam proses pembelajaran atau menuntut para dosen untuk menggunakan pendekatan interdisipliner, intradisipliner, dan seterusnya itu. Karena selama ini yang saya tahu, beberapa kasus ketika UIN dimasuki oleh beberapa mahasiswa non-muslim, mereka justru dalam tanda kutip dipaksa untuk ya mengikuti kurikulum yang ada di UIN gitu. Harus menghafal Al-Quran, harus berjilbab dan seterusnya. Nah itu gimana Prof. Amin? Terima kasih, itu saja. Lagi-lagi tataran praktis yang diinginkan. Dua orang penanya ini, jika memang kita mohon saja kepada Prof. Amin nanti untuk menjawab banyak yang pertanyaan. Tadi sudah ada 4, 1, dan kemudian ini 2. Silakan, Bapak Ibu, tidak ada? Baik, dengan segala hormat, kami persilakan pada Prof. Amin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari baik yang hadir maupun yang tadi melalui chat. Silakan, Prof. Ya. Terima kasih, Pak Darji. Pak Ali, kemudian Abdul Kudus, kemudian Mas Hanafi. Yang mudah diingat dari belakang aja ya. Oke. Nah itu coba. Pertanyaannya itu masih berani atau tidak. Nah, itu kan kayak Al-Fatih Al-Ghazi. Bagaimana itu? Berani enggak gitu. IAIN UIN Stein itu menerima non-muslim gitu. Nah itu dia kan. Tadi ya, untung saya mulainya dengan equality before law. Era nation state itu equality before law. Nah, tetapi oleh politik keagamaan kan, equality before law teorinya, tetapi dalam prakteknya kan mengalami hambatan-hambatan. Maka ya
Kalau memang tidak bisa secara, dan itu salah, kalau tidak bisa itu salah. Karena ini IAIN UIN itu pajak rakyat. Bukan pajaknya orang Islam, maksud saya. Aja sudah kendala yang luar biasa ya, batu penghalang yang luar biasa itu. Memahami apa pajak rakyat ya, bukan zakat kan. Bukan zakat atau sedekahnya orang Muslim. Nah, ketika kita bayar pajak itu niatnya kan untuk the development, mencerdaskan bangsa. Bukan mencerdaskan umat Islam. Nah, itu loh, shifting paradigm kayak begitu itu kan ya begitulah. Begitu kan. Nah, tapi ini tadi gadok, maka itu yang saya maksud greater interfaith interaction. Nah, udah kena itu dalam jaring itu tadi kan. Greater interfaith interaction itu kena jaring itu Mas Hanafi dan IAIN UIN. Apa yang dilakukan Jogja? Mungkin Jogja sajalah dulu ya sebagai contoh karena saya adalah dari Jogja, maka waktu saya dulu menjadi wakil direktur tahun 96, enggak 94 antara 94 96. 94 96 ya saya menghimbau mengajak juga dosen guru besar non muslim yang betul-betul qualified sesuai dengan yang kita harapkan. Itu bisa dan tidak ada masalah. Nah, sekarang lebih maju lagi karena saya dengar pasca sarjana Jogja itu menerima mahasiswa non-muslim. S2, S3, ada kelas khusus tetapi campur prakteknya dengan program studi antar iman atau apa ya gitu. Dan itu pastor dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, ya mereka kolektif daripada mereka belajar Islam ke Timur Tengah atau ke Eropa atau kemana. Nah ini di depan mata ada, masa nggak bisa? Nah, gitu. Nanti Mbak Is juga mungkin bisa cerita itu. Nah saya nggak tahu yang di berbagai tempat yang lain, apakah seperti itu atau tidak. Nah, kalau kita consequence bahwa ini adalah nation state, saya kira kita tidak bisa. Nah, apakah dia mau harus melakukan berjilbab atau hafal Quran atau tidak? Kalau dia inginnya masuk ke sini itu memang mempelajari itu kok. Begitulah, maka memang berat sekali ya sekat-sekat agama itu. Jangan kalah dengan pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah yang di Sorong itu, atau NTT, itu mahasiswanya 80% non-Muslim. Non-Muslim dan tidak harus berjilbab dan tidak harus masuk Islam. Tetapi tugas mencerdaskan bangsa, memberi skill yang hebat. Ada yang contoh baik seperti itu. Wah kalau enggak, waduh sulit juga. Pelo orang Jawa mengatakan. Sulit gitu. Tapi ya saya nggak bisa memaksa itu untuk Kudus yang ada di Pak Kudus yang ada di Mataram tadi gitu. Saya boleh nggak orang Bali itu belajar di IAIN UIN Mataram. Ya kalau enggak ya memang jangan disebut universitas. Dalam arti dia sivitas akademikanya. Makanya masih panjang ceritanya itu untuk begitu itu. Tetapi kalau kita tidak masuk begitu ya berat gitu. Nah itulah kata-kata multi inter dan transdisiplin itu jadi penting meskipun elementer gitu loh. Meskipun elementer tapi ngerti gitu. Bahwa kita spesialis hukum Islam, spesialis betul, tapi tidak mengerti hal-hal semacam itu kan capek. Nah, untuk itu saya kira saya akan masuk ke Mas Ali tadi ya. Saya kira dari California tadi. Nah, ini ada beberapa
pertanyaan tadi ya, apakah ini prakteknya tim teaching, atau competent word view. Itu dia. Oke. Umumnya orang-orang yang mengatakan multi, inter, dan transdisiplin, prakteknya itu tim teaching. Tapi sang tim teaching itu betul-betul masih spesialisasinya masing-masing dan sulit berdialog juga. Gitu. Maka sebetulnya yang diinginkan Jasir Audah itu dengan multidisiplin, kalau buku saya nambah transdisiplin dan juga interdisiplin, kalau Jasir Audah menyebutnya multidisiplin, yang ingin kita bentuk itu adalah competent word view. Kemarin saya diundang ICIP, ya yang di bawah Pak Syafiq Hashim itu. Yang hadir hanya 15 orang, tetapi dia minta saya bicara karena buku itu, lalu minta bicara ini, fatwa kemanusiaan. Fatwa kemanusiaan itu, tapi pendekatannya interdisiplin. Nah, dia oke. Jadi fatwa tapi pendekatannya interdisiplin. Wah, rame itu, hanya 15 tapi di situ ada tokoh-tokoh Bahsul Masail, tokoh-tokoh Tarjih, ada pria, ada wanita, ada juga Diwanul Hizbah, segala macam. Ya intinya mereka juga ingin bagaimana itu fatwa kok bisa di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, fatwanya kok haram, pluralisme, artinya Bhinneka Tunggal Ika itu haram. Lu kok bisa? Karena pluralisme, sekularisme, atau mungkin juga liberalisme, itu kan wilayah-wilayah sosiologi. Untuk tidak menyebut wilayah politik. Kok dijudge, dihakimi dengan wilayah fikih dan akidah. Jadi, waduh, berat sekali ya fatwa-fatwa kemanusiaan kita ya. Kalau fatwa dalam ibadah mahdhah gitu, wes oke-oke saja lah. Itu pun masih beda antara NU, Muhammadiyah, Persis, itu ada kemungkinan beda, belum menyebut Al-Khairat, Nahdlatul Wathon, and so forth, dalam ibadah mahdhah. Nah, yang dalam wilayah-wilayah publik, gitu ya, itulah fatwa kemanusiaan, itu berat sekali tanpa menggunakan multi, inter, dan transdisiplin. Begitu. Contoh, saya nggak tahu persidangan apa. Nanti Mbak Islah yang nambah ya, boleh itu. Hakim-hakim kalau ingin kalau ingin keputusannya bagus, adil, ada 3 tuntutan itu. Adil dan apa begitu, maka dihadirkanlah saksi ahli. Nah, saksi ahli itu pinter-pinter. Tetapi ketika hakim memutuskan, seperti tidak pernah menghadirkan saksi ahli. Mengapa? Word view-nya belum terasah. Banyaklah kasus di tanah air untuk menyebut itu. Jadi saksi ahli dengan hakim itu independen. Bahkan konflik. Belum integrasi, belum dialog juga gitu. Maka lu kok begini hasilnya ya gitu. Tidak memuaskan, tetapi ya sudah. Gimana itu? Maka itu harus hati-hati betul. Nah, maka silakan mungkin tim Cicim salah satunya karena lumayan ada 2 dosen yang datang sehingga mahasiswa tahu 2 perspektif, lumayan kan. Tetapi kalau dia pulang-pulang tidak membawa word view,
yang relatively baru, saya kira itu juga cilaka itu. Nah, untuk itu saya kira apakah harus ada main disiplin? Oh ya, jelas ada dong. Harus ada. Matematik ya harus ahli matematik dalam artian sesungguhnya dong. Kemudian fisika, ya harus fisika. Tidak ada fisika Islam begitu. Fisika ya fisika, gitu. Matematik ya matematik. Oke. Tetapi ketika dia berhadapan dengan public issue, nah itu dia. Dia harus bertransformasi karena over specializations is almost a certain route to extinction. Oke. Jadi spesialisasi yang terlalu berlebih-lebihan ketika menghadapi kompleksitas kehidupan, maka itu adalah jalan ke arah kepunahan, extinction, begitu. Ya, begitulah ketika kita menghadapi COVID. Aduh, luar biasa itu berbenturan antar disiplin ilmu dan tidak networking. Menangani jenazah aja enggak bisa. Oke. Oh, luar biasa. Padahal itu ada problem komunikasi, ada problem kedokteran, ada problem kesehatan, ada problem hulunya ada sosial, ada budaya. Ya, itu tadi contohnya tadi ya, yang Mas Ali tanya tadi ya. Jadi ya Anda tuduh katakan mentah atau generalis ya. Generalis to some extent diperlukan sekarang. Kalau enggak ya berat spesialis. Ya spesialis itu ya janganlah kedokteran saya kira paling penting spesialis. Tapi ya gitu masuk kelakarnya orang itu benar mbora, tetapi masa spesialis mata kiri tidak tahu spesialis mata kanan namanya gitu. Padahal anggota tubuh ini kan macam-macam begitu ya. Maka di situ ada dokter umum umpamanya gitu. Nah, maka lalu bagaimana ini gitu. Ya contoh kasusnya tadi ya saksi ahli usia perkawinan. Ketika usia perkawinan coba. Belum lagi yang namanya PKS ini. PKS itu apa? Penghapusan kekerasan seksual. Mandek itu di politik. Ya, karena mereka disiplinnya sendiri-sendiri gitu, tidak tahu, tidak bisa memahami yang perubahan usia perkawinan dari yang dulunya 14 atau berapa sekarang menjadi berapa? 19 ya, laki-laki dan perempuan 19. Itu kan jelas melibatkan biologi, melibatkan hak-hak reproduksi, kesehatan, melibatkan psikologi, melibatkan yang lain-lain ya. Saya kira luar biasa itu. Kemudian humanities, hak-hak untuk sekolah anak-anak gitu. Nah, itu gambarannya itu. Jadi memang abad 21 artinya apa namanya? Revolusi 4.0 yang sekarang tertindas oleh COVID. Sebetulnya yang diperlukan itu adalah pembelajaran yang kompleks problem solving. Nggak tahu caranya bagaimana ya, kita harus berpikir terus, kita harus terus berpikir bagaimana solving the problem. Kompleks problem solving, bukan single problem solving. Begitu, saya nggak tahu gimana mengistilahkan itu. Nah untuk itu, letaknya di mana ini? Percakapan yang begini ini, letaknya di mana di disertasi itu? Nah, itu di bab kerangka teori. Nah, kerangka teori biasanya teman-teman itu, S3 itu diselipkan di proposal. Atau hanya diselipkan di mana? Pendahuluan. Kalau saya ya berbicara yang multi transdisiplin itu, sejauh mana kita memahami area itu tadi, ya harus ada bab tersendiri memang. Dan saya kira di mana-mana disertasi yang standar itu
kerangka teorinya itu pembahasannya yang sangat mendalam dan itu ada di bab tersendiri. Bab 2 bisa, Pak. Ya, bab 2, mau bab 3, mau bab berapa, silahkan aja. Tetapi kalau enggak ya mentah gitu, karena tidak ada diskusi yang begitu, yang dalam gitu ya. Oke, Mas Kudus, saya singkat aja. Yang jelas Ibnu Sina dan lain-lain belum ada ilmu sosial. Saya senang ya kembali kepada Ibnu Sina, kepada Al-Farabi, dan kemudian yang lain-lain lah, Fajrul Islam ya, Fajrul Islamnya Ahmad Amin itu. Ya, tapi saya sadar sesadarnya mereka belum berkembang ilmu sosial. Ilmu sosial itu belum berkembang. Mungkin humanitis ada ya, karena begitu. Kalau kedokteran ya sudah ada. Tapi ilmu sosial belum begitu tajam seperti yang ditemukan sekarang. Oke, itu Mas Tadiri, respon saya. Terima kasih, Prof. Amin. Saya kira terjawab seluruhnya, dimulai dari yang sangat praktis tadi, kemudian ke lebih konseptual dan contoh real. Untuk Prof. Ois, kami persilakan, barangkali ada yang ingin diadres dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih ya Prof. Amin, terima kasih banyak. Saya mungkin menambahkan saja ya, kaitannya terutama apa yang disampaikan oleh Pak Ali ya dari Amerika ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Prof. Amin sudah menjawab dengan sangat baik dan saya pikir sudah memadai. Cuman memang saya ingin menyampaikan kaitannya dengan apa yang disampaikan Prof. Amin. Saya ingin membedakan penemuan hukum, dalam saya mengambil hukum ya, karena tadi Prof. Amin dengan kajian hukum. Tadi misalnya Prof. Amin menjelaskan tentang bagaimana hakim menyelesaikan sebuah masalah di pengadilan. Tentu hakim dalam hal ini juga mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Ali. Tentu dalam hal ini mungkin hakim tidak mudah untuk memahami seluruh ilmu. Sehingga bagi hakim itu sendiri ketika dia menyelesaikan permasalahan, misalnya tadi paternity yang tadi saya sampaikan, maka dia perlu bantuan ahli yang lain gitu kan, untuk kemudian menyampaikan beberapa ide atau pemikiran atau pandangan terkait dengan ilmu yang dimiliki oleh si ahli tersebut untuk membantu bagaimana penyelesaian hukum itu bisa sesuai dengan kondisi yang ada atau bisa memberikan keadilan. Tadi misalnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, mungkin Pak Amin ingin menyampaikan. Oh iya, keadilan kemanfaatan ya. Ya, mungkin menyampaikan itu. Jadi ada kerjasama antara si pemberi hukum, dalam hal ini praktisi atau hakim, dengan ahli hukum yang lain. Akan sulit memang, mungkin itu Pak Ali menanyakan itu, untuk kemudian si hakim memahami seluruh ilmu, karena ya tidak akan ada mungkin hakim yang mempunyai ini. Dan saya juga mungkin mengkaitkan dengan penemuan hukum dalam praktek ketika kita melihat para ulama melakukan ijtihad untuk memberikan fatwa. Nah, makanya ketika kita berbicara apakah ijtihad ini sudah tertutup atau masih terbuka, jawabannya adalah kan masih terbuka, tetapi ijtihad yang diterapkan sekarang adalah ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i di sini tentu tidak hanya melibatkan sekelompok orang yang memahami satu keilmuan, tapi memasukkan atau melibatkan sekelompok orang lain yang memahami keilmuan yang lain. Sehingga ketika MUI kemudian ingin memberikan misalnya pandangan hukum terkait dengan isu tertentu, maka mungkin kalau di MUI tidak ada orang-orang ahli dalam hal yang mungkin harusnya membantu supaya memberikan fatwa yang relevan, fatwa yang memberikan keadilan atau kesetaraan, kalau kita berbicara konteks wanita, maka menurut saya harus melibatkan. Jadi ijtihad jama'i dalam hal ini menurut saya sangat relevan untuk mungkin mengkaitkan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Amin dan Mas Ali ya, dengan pertanyaan ini. Nah, kemudian saya masih berbicara penemuan hukum, dalam hal ini menurut saya tadi Prof. Amin juga menyebutkan penemuan hukum yang kemudian memerlukan hasil kajian. Nah, hasil kajian itu bisa dihasilkan oleh orang itu sendiri yang ingin menemukan hukum, tapi oleh orang lain. Saya ambil contoh tadi karena Pak Amin menyebutkan usia minimum pernikahan. Ketika ada perdebatan tentang apakah usia minimum pernikahan itu harus di-upgrade menjadi lebih tinggi dari 16 menjadi berapa di atas usia anak atau di atas 19 tahun sendiri, karena selama ini kan ada perbedaan 16 dan 19. Maka tidak bisa kita mengambil satu aspek keilmuan. Misalnya ada orang mengatakan kenapa sih harus dinaikkan gitu kan? Karena di tempat saya misalnya ada orang mengatakan nggak ada masalah sih dengan pernikahan di bawah umur, baik-baik saja.
Nah, artinya ketika dia mengatakan itu, kalau kita ambil kemudian hanya satu aspek itu, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan hukum, maka ya sudah tidak perlu ditaikan. Tetapi menurut saya, para pembuat hukum itu tidak hanya melihat aspek itu. Mungkin kajian yang dilakukan, yang dilihat oleh orang yang mengatakan bahwa tidak ada masalah, ini adalah kajian dengan pendekatan antropologi misalnya. Tetapi harus kita lihat, ada mungkin kajian lain dengan disiplin ilmu lain, yaitu pendekatan psikologi, pendekatan ekonomi, sosiologi, yang ternyata mempunyai hasil lain. Secara psikologi ternyata mereka bermasalah, meskipun mereka tetap baik-baik saja di dalam rumah tangga, tetapi mereka ini, atau secara reproduksi, kesehatan, ternyata mereka memang melahirkan, tapi banyak misalnya, mohon maaf, misalnya kematian di masa usia yang sangat muda, sehingga ketika kita kemudian melihat berbagai aspek kajian dengan berbagai pendekatan, tidak harus dilakukan oleh satu orang, menurut saya oleh beberapa orang lain, maka kemudian hukum itu bisa dibuat sesuai dengan berbagai aspek yang paling kemudian sesuai dengan kondisi yang ada. Maka mungkin konsep usul fikih itu bisa misalnya dipakai, misalnya mafsadah yang mana yang lebih besar, maslahah yang mana yang lebih besar, apakah makidar mafasid muqaddam ala jalbil masalih, kemudian dikaitkan, atau ada idza ta'aradal mafsadatani misalnya seperti itu. Karena memang tidak bisa semuanya kemudian dijadikan sebagai ini dan semuanya mempunyai level yang sama. Tapi maksudnya itu semuanya dirangkum menjadi ini. Itu kemudian terakhir kaitannya dengan saya bedakan kajian hukum. Kajian. Jadi kalau tadi menurut saya penemuan hukum, pembuatan hukum, kalau ini kajian. Nah, kajian ini pun sama, harus menggunakan pendekatan yang beragam. Tetapi saya memahaminya, mohon maaf mungkin saya salah Prof. Amin, memahaminya memang agak sulit. Kalau saya melakukan kajian harus saya memahami secara keseluruhan, mungkin pendekatan-pendekatan. Makanya tadi mungkin dalam memberikan pelajarannya atau pengajarannya dengan teaching, tapi di dalam pelaksanaan kajiannya, menurut saya kalau saya melakukan penelitian selama ini misalnya dengan pendekatan sosioantropologi misalnya, itu mungkin masih ini, tapi tidak pendekatan yang lain yang lebih ini. Meskipun menurut saya kalau ilmu sosial masih sangat berdekatan. Masih sangat berdekatan. Nah, yang saya ingin juga tekankan adalah kaitannya dengan kontribusi. Ketika saya orang hukum melakukan penelitian dengan pendekatan ilmu sosial, let's say antropologi atau sosiologi, makanya saya memahami kontribusi saya bukan kepada ilmu sosiologi dan antropologi. Kontribusi saya karena saya orang hukum adalah kepada hukum itu sendiri. Maka kontribusi teoritisnya juga bukan pada ilmu sosiologi secara ansih, tetapi lebih pada ilmu hukum untuk mengembangkan hukum itu sendiri. Paling tidak kontribusi praktisnya yang tadi saya sebutkan, kalau saya menemukan misalnya mengapa orang mengangkat anak padahal beda agama, padahal dalam ketentuan agama anak yang diangkat dengan si pengangkat harus sama, tapi kok ada fakta banyak sekali yang saya temukan, misalnya ada pengangkatan anak dilakukan oleh non-muslim. Kalau kemudian kita menggunakan ilmu sosiologi, maka kemudian apa yang saya temukan itu akan berkontribusi bukan pada ilmu sosiologi, tapi kepada pengembangan hukum itu sendiri. Mungkin saya memahami seperti itu. Tambahan saya begitu, Mas Dardiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Ais. Saya membaca di Prof. Amril tadi menuliskan sesuatu. Saya kira mengomentari tentang tataran filsafat ilmunya ke masalah upaya untuk membumikan metode ini menjadi penting sepertinya untuk kemudian mematangkan di tingkat filsafat ilmu. Prof. Amril ingin menanyakan langsung atau masih ada nih Prof. Amril di sini? Karena beliau nuliskan di ini. Prof. Amril, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Langsung saja, karena ini waktunya masih ada 20 menit. Ya, terima kasih. Maksimum. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Amin tadi, bahwa kesulitan kita selama ini untuk membumikan model-model berpikir seperti ini memang sangat terasa sekali. Nah, menurut hemat saya, menurut catatan saya, kesulitan itu berakar dari pemahaman filsafat kita terkait dengan Islam itu sendiri. Nah, umumnya kalau saya amati, apa keliru atau benar ini atau juga, tapi pengalaman saya, ketika kita bicara filsafat itu kita lebih tergiring kepada wilayah ontologis yang sifatnya dogmatis. Nah, ketika kita sudah tergiring di sini, jadi wilayah-wilayah lain itu kelihatannya kurang mendapat tempat dalam cara pandang kita ketika kita bicara filsafat. Dan di sinilah saya lihat hambatan terberat kenapa model-model model metode seperti ini kurang begitu membumi kita mengatakan, karena sudah terhambat dengan sistem berpikir filsafat kita yang lebih hanya menekankan kepada ontologi.
Padahal sungguhnya metode seperti ini kan wilayah filsafat ilmu epistemologi dan metodologi. Nah, semestinya bagaimana kita coba bongkar pemikiran filsafat kita yang ontologi dogmatis ini kita tarik, kita transformasikan pada wilayah epistemologi, metodologi ini. Dan disitulah saya lihat usaha berat kita hari ini. Jadi bukan membumbikan. Jadi bukan membumbikan apa yang ada dengan tulisan ini, tapi yang berat itu bagaimana kita mencoba menarik dari model berpikir ontologi dogmatis ke epistemologi metodologi ini. Kalau ini berhasil, saya rasa pemikiran seperti ini tidak terlalu berat diterapkan. Oke, makasih. Baik, Prof. Amril. Prof. Amin, silakan dikomentari dari apa yang disampaikan oleh Prof. Amril ini. Ya, itulah tugas scholarly work. Jadi memang ya semua ya tugas kesarjanaan ya, kecendekiawanan itu tidak hanya ontologi, tapi itu tadi kan kata Mas Rahim itu kan mirip-mirip tentang terpisah-pisahnya antara egaliter, fraternity, sama apalagi satu lagi liberty. Persis seperti itu. Yang sekarang itu yang terjadi adalah tidak komprehensif karena antara liberty berhadapan dengan fraternity. Kemanusiaan berhadapan dengan logik. Ayo kacau balau ini. Logik itu kan ya otak manusia, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab itu berhadapan dengan logika yang kebablasan gitu. Yang tanpa mempertimbangkan rasa. Rasa, dzauq itu penting. Dzauq itu penting. Tapi ya di dalam ya studi kita sudah agak menghilangkan semua karena sudah too scientific gitu ya, too scientific, tidak lagi. Tapi padahal ketika berhadapan dengan isu-isu kayak yang di Prancis sekarang itu ada isu-isu rasa ya. Maka rasa itu juga penting untuk dibangkitkan kembali studi tentang itu. Nah ini tadi Mas Amril itu juga begitu, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologinya terpisah-pisah. Ontologi berdiri sendiri dan coraknya malah dogmatis tadi itu. Jadi ini apa ya namanya ya, filsafat yang sudah diteologikan. Malah Mas Amril ini menyebut filsafat yang diteologikan, padahal tidak kan? Filsafat sebagai budak teologi itu loh, abad tengah. Ya kayaknya orang Islam kayak begitu menurut Mas Amril. Nah ini tidak terkait dengan epistemologi. Multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin itu kan epistemologi. Epistemologi itu artinya approach, gitu kan, metode, gitu kan, pendekatan dan lain sebagainya itu. Nah, ya filsafat modern itu kan sebetulnya metodologi itu yang difokuskan, bukan dogmatisme, metodologinya. Nah, lebih lacur lagi, tidak mengenal aksiologi. Al-qiyam al-asasiyah. Oh, gitu. Al-qiyam al-asasiyah, value. Jadi, kalau itu benar loh ya, Mas Amril tadi benar, maka dalam studi kefilsafatan pun kita terjebak kepada ontologi yang dogmatik, melupakan epistemologi, maka dia tidak kenal apa itu inter, multi, dan transdisiplin, dan supaya langgeng dogmatiknya linearitas, supaya langgeng dogmatiknya maka monodisiplin. Itulah reshaping the boundary of science, the boundary of knowledge yang diperlukan. Belum lagi yang paling diperlukan aksiologi. Al-qiyam al-asasiyah,
Apa itu value? Saya kira dosen-dosen seluruh Indonesia, mata kuliah apapun tidak menyentuh wilayah value. Enggak, saya kira. Apapun mata kuliahnya, cek dosen. Apakah dia merekap value yang diambil mahasiswa? Tidak ada. Mudah-mudahan saya salah, tapi dugaan saya dengan munculnya intoleran, munculnya radikal, munculnya apalah namanya ekstrim, violent ekstrim, ya dah. Kemarahan sosial. Kan tidak ada lah yang dari PTKIN itu, tetapi di luaran sana kan muncul. Ya mengapa? Ya ini tadi karena terpisah-pisah antara ontologi, epistemologi, apalagi aksiologi. Gitu. Jadi saya kira connect lah ini dengan problem-problem yang kita hadapi sekarang seperti Perancis segala macam itu, dia inconsistent karena egaliter terpisah dari liberty, liberty terpisah dari fraternity. Thank you. Terima kasih. Saya kira makin mengerucut, jelas, dan seperti menjadi wrap up akhir tadi, ulasan akhir dari Prof. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, waktu kita hanya tersisa beberapa menit saja ini. Dengan segala hormat kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, kontribusi Prof. Amin. Ini menjadi kehadiran yang terbesar menurut informasi dari Imam Hanafi, mendekati lebih dari 80 yang hadir di Zoom ini. Ada 86 ya. Dan kita masih menghitung siapa yang melalui YouTube ini secara live. Nah, bagaimanapun kami menangkap besarnya kontribusi dari bedah buku ini. Oleh karena itu kami pertama haturkan terima kasih pada Prof. Amin sebagai penulis buku, kemudian kepada Prof. Eis sebagai pembedahnya yang tadi telah mengurai pada tatanan praktis yang ternyata banyak ditanyakan juga oleh para penanya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang setia hadir bersama kami di sini pada acara bedah buku merupakan kerjasama dari Ma'arif Institute dengan ISAIS Pekanbaru, dan kita akan melanjutkan pada sesi-sesi berikutnya sebagai bentuk dari kegiatan bedah buku maupun pengkajian Islam seperti itu di waktu-waktu yang lain, dan mohon kiranya bisa update informasinya di website dari kedua lembaga tersebut. Kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada tim baik dari Ma'arif Institute maupun dari ISAIS yang telah membuat acara ini possible untuk terselenggara dengan baik, baik secara konsep maupun teknis tadi. Dan saya tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari cara saya membawakan diskusi ini dan bedah buku ini. Dan tentunya sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Amin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Amin, Prof. Ya, Rosali. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Bu Alim, Prof. Alim. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Amin. Ya. Ya, terima kasih Prof. Amril ya, dan Amril ya, Prof. Amril ya. Ya. Terima kasih kalau begitu. Ya, terima kasih banyak. Semua. Terima kasih Prof. Amin, sampai ketemu. Ya, sama-sama Bu Is. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang baik, alhamdulillah. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Ya, baik semua sudah. kan tadi sesuai dengan apa yang banyak dipertanyakan di tingkat praktis tadi. Ada banyak dicontohkan. Iya, banyak ya. Waktunya terbatas jadi tidak bisa. Iya. Tadi Pak Amin banyak sekali yang menyebut
aduh ini kalau bisa 6 jam bedah buku mah, jadi Prof. Amin kurang menyampaikan di sesi awal. Kata. Ini caranya, ngikuti bedah di tempat lain. Betul, akan ada lagi. Ya, ini udah, ini UMS, MY, apa namanya, UIN Malang, kemudian macam-macam. UIN Malang. Surabaya. Iya. Pak Amin juga ada ini, ada melalui saya ada lamaran untuk dialog di Akademik TV. Kalau nanti mohon waktunya nanti kami WA Pak Amin. Pak Amin yang waktunya cocok karena padat sekali saya bulan November. Luar biasa ini nulis buku. Jangan nulis buku lah, capek. Lebih biasa berturut-turut. Luar biasa. Ya, ini karena memang tadi sangat faktual, kepentingannya sangat mendesak untuk era sekarang, gitu kan. Jadi bagaimanapun orang menghadapi ini dan kemudian merasa perlu kejelasan lebih jauh, gitu. Eagerness untuk kemudian mengetahui, gitu. Benar, saya kira Mas. Mungkin nanti membuat buku lagi satu Prof. Amin yang kayak praktis kayak gitu, lebih. Iya, itu mestinya diturunkan kepada pusat-pusat studi. Iya betul. Mungkin pusat studi di universitas. Terjemahkan ya, Prof ya. Nah, dengan pengalaman local experience, bagaimana diturunkan itu. Karena saya juga menulis baru beberapa halaman terkait dengan pendekatan kajian. Enak, aku dengarnya juga suka. Ya, lebih praktis gitu, lebih. Ya, silakan. Tetapi itu second step ya. Jangan kembali kepada author. Iya. Ya, maksudnya ini jadi dasar bahan anunya gitu loh, Prof. Ya, betul. Dari lembaga mungkin menurunkannya lebih, kayak second layer dengan ilustrasi yang lokal, yang fresh, yang bagus. Iya, dengan contoh-contoh. Sangat ditunggu itu Bu Is, itu saya kira. Ya. Belum lagi ke tarbiyah loh. Tarbiyah itu banyak sekali. Belum lagi tarbiyah, belum lagi dakwah loh. Iya. Tarbiyah kalau udah bicara aspek manusianya, student atau murid gitu, wah udah pasti persoalan semua di pendekatan kan. Iya betul. Tadi saya sebenarnya ingin menyampaikan ya gimana Bu Is? Kajian Milkul Yamin itu, tapi ini kan agak sensitif. Oh iya. Ada di slide-nya itu sebenarnya. Ada ya. Nanti kontroversial lagi nanti. Ya makanya. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada acara-acara kerjasama ini yang sudah diagendakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Hilman baru kelihatan nih, ada di mobil. Ada ikut saya kira. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima kasih.